Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfrina Intan Novita. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Inani Nailatun Nikmah. Kami dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Kediri. Di sini kami akan membahas mengenai perkembangan tafsir di Indonesia. Bertanya bagaimana sih perkembangan tafsir di Indonesia itu? Bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang masyarakatnya kebanyakan beragama Islam, sehingga sudah selayaknya bagi kita untuk menempatkan diri membangun peradaban Islam, yang mana peradaban Islam itu terbentuk oleh umat itu sendiri. Perlu diketahui bahwa merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk membumikan Al-Quran dan menjadikan sebagai realitas kehidupan. Perkembangan tafsir berjalan seiring dengan semangat zamannya, sehingga memiliki kecenderungan yang beragam, mulai dari metode, sumber, hingga cara penyajian yang beragam. Sebelum membahas lebih dalam mengenai perkembangan tafsir di Indonesia, kita perlu mengetahui apa sih tafsir itu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita tanyakan kepada rekan saya, Saudari Inani Nailatun Nikmah, apa sih pengertian tafsir itu? Silahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Isfrina Intan Novita yang telah menyediakan saya waktu untuk menjelaskan tentang pengertian tafsir. Jadi, tafsir itu berasal dari bahasa Arab yang berarti menyingkap sesuatu yang tertutup. Nah, sedangkan menurut terminologi, tafsir merupakan penjelasan tentang makna-makna ayat Al-Quran. Pendapat tersebut saya kutip dari kitab Ushul At-Tafsir karya Ibnu Utsaimin. Kemudian ada pengertian tafsir menurut para tokoh tafsir ya. Yang pertama, pendapat dari Az-Zakashi. Beliau berpendapat bahwa tafsir adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk menyingkap makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta menyingkap tentang kandungan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sedangkan menurut pendapat Abu Hayyan, tafsir merupakan ilmu tentang cara menjelaskan bagaimana pelafatan dalam Al-Quran dan menjelaskan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dari beberapa pendapat tersebut, saya menyimpulkan bahwa tafsir merupakan ilmu yang digunakan untuk memperjelas Al-Quran, baik itu tentang pelafatan ataupun tentang makna yang terkandung di dalamnya, serta menjelaskan tentang kandungan hukum dan hikmah-hikmah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi ringkasannya ya, ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang berhubungan dengan teks nas, sedangkan tafsir terfokus pada menyikapi makna yang terkandung dalam nas itu sendiri. Setelah mengetahui pengertian tafsir, penting bagi kita untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih awal mula tafsir itu muncul. Oke, kita akan menanyakan kepada Saudari Inani, bagaimana sih awal mula tafsir itu muncul? Mengenai sejarah tafsir atau awal mula terbentuknya tafsir ya. Jadi pada zaman itu, tepatnya pada zaman Rasulullah SAW, jika mereka atau para sahabat itu ingin menanyakan tentang makna-makna Al-Quran, maka para sahabat bisa langsung menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Berbeda pada perkembangan abad kedua atau ketiga Hijriah. Jadi di sini para ulama berpendapat bahwa pada abad kedua atau ketiga Hijriah, ilmu tafsir sangat penting dipelajari, menyusul banyaknya manusia yang masuk agama Islam. Namun banyak juga dari mereka yang belum mengetahui tentang makna-makna Al-Quran, dan bahkan mereka kesulitan mengucapkan lafaz Al-Quran, sebab pada zaman itu lafaz Al-Quran sendiri belum memiliki harokat yang menunjukkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Kemudian muncul ulama
yang memiliki pendapat bahwa pemberian harokat pada Al-Quran itu sangat penting. Beliau adalah Abul Aswad Ad-Duali. Beliau mempunyai pikiran untuk membuat i'rab Arab yang digunakan untuk memudahkan umat manusia, terutama umat Islam, untuk membaca Al-Quran atau mempelajari tentang ulumul Quran. Nah, mulai dari situ muncullah ilmu tafsir yang pada saat itu masih sangat memerlukan ulumul Quran sebagai acuan untuk dapat mempelajari Al-Quran dan menafsiri Al-Quran. Setelah masa itu, ilmu tafsir itu terus berkembang dan perkembangannya itu sangat pesat, terutama di daerah kekuasaan Arab yaitu Makkah dan Madinah. Saya juga berpendapat demikian tentang awal mula periode munculnya tafsir, yaitu pada zaman Rasulullah. Memang beliaulah yang menerima Al-Quran secara langsung dari Allah dan menjelaskan tentang makna-makna ayat kepada para sahabat atau semasa zamannya. Lalu bagaimana dengan awal mula perkembangan ilmu tafsir di Indonesia itu sendiri? Saudari Inani, silahkan. Tentang awal mula sejarah atau awal mula adanya tafsir di Indonesia itu, jadi walaupun negara Indonesia itu jaraknya sangat jauh dengan Arab, namun ternyata tafsir sudah dikenal di Indonesia sejak abad ke-17. Namun dari abad ke-17 sampai ke abad 20 ini, abad ke-19 ya, pada waktu itu mengalami perkembangan yang sangat lambat sebab banyak dari kalangan ulama yang belum mempunyai pikiran untuk fokus kepada tafsir Al-Quran dan dianggap belum penting, serta sulitnya mempelajari ilmu ulumul Quran untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Baru pada abad ke-20 ini ilmu tafsir itu menjadi sudah menjadi kepentingan. Nah, serta itu berkembangnya itu sangat pesat. Ini terjadi pada abad ke-20. Pastinya setelah mengalami perkembangan yang pesat, tentunya di Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh ulama tafsir. Mungkin Saudari Inani bisa menyebutkan siapakah tokoh-tokoh tersebut? Setelah mengalami perkembangan yang amat pesat di Indonesia, terutama dari abad ke-20 sampai ke abad 21, muncul beberapa ulama dari kalangan tafsir. Maksudnya itu ulama yang mempunyai pikiran untuk menafsir Al-Quran di Indonesia. Di sini saya akan menyebutkan beberapa tokoh. Yang pertama adalah ulama dari Aceh. Beliau adalah Abdul Rauf As-Singkili. Karyanya yang terkenal adalah Tarjuman Al-Mustafid li Ma'rifat Tafsir Al-Quran Al-Aziz. Yang kedua ada Omar Bakri. Beliau adalah ulama dari Sumatera Barat. Karyanya adalah Tafsir Rahmat. Yang ketiga ada Quraisy Shihab. Tafsirnya yang terkenal adalah Al-Misbah. Beliau merupakan pakar tafsir kontemporer di Indonesia. Yang terakhir ada Bisri Mustafa. Tafsirnya yang terkenal adalah Tafsir Al-Ibris. Ya, terima kasih Saudari Inani atas waktunya. Semoga dari pembahasan mengenai perkembangan tafsir di Indonesia bisa menambah wawasan kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan tafsir di Indonesia. Sebelum saya akhiri, mungkin dari teman-teman semua ada pertanyaan yang lebih mendalam lagi mengenai perkembangan tafsir di Indonesia dan ingin mengetahui tentang tafsir, bisa ditanyakan di luar forum. Saya Isfrina Intan Novita dan rekan saya Inani Nailatun Nikmah mohon undur diri, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.